Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang benar-benar udah terjadi di sekitar kita, yaitu saya akan membicarakan tentang 4 level trader yang ada gitu. Kira-kira kalian ini ada di nomor mana nih? Ini akan saya bagikan beserta ciri-ciri dan beberapa titik jenuh yang dialami oleh setiap level trader yang dialami itu tadi. Oke, mulai dari level 1 sampai level 4. Sebelum itu jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Oke, video ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih cara atau bagaimana kita ini ada di level mana sih sebenarnya, dan apakah memang benar trading itu bisa buat kaya dan lain sebagainya, atau kira-kira kenapa selama ini saya udah trading dan belajar kenapa masih tetap loss, kenapa saya tidak bisa kaya seperti orang-orang yang sudah kebanyakan atau youtuber-youtuber banyak lainnya ataupun orang-orang yang sukses dalam dunia trading baik cryptocurrency, forex ataupun dunia saham. Oke, yang pertama level trader, yaitu ini bahasa saya sendiri jadi bebas terserah saya gitu kan. Level pertama yaitu kepo trader. Kenapa saya bilang kepo trader? Kepo trader tercipta karena orang yang selalu ikut-ikutan di mana saat tren itu muncul. Jadi bukan diniati. Seperti saya menjadi seorang trader itu bukan karena tren. Karena saya menjadi seorang trader karena memang saya niati, oh memang disinilah passion saya, memang disinilah tujuan hidup saya, seperti itu ya. Memang saya suka tentang angka, saya suka tentang hitung-hitungan, saya suka tentang analisis dan lain sebagainya, saya suka tentang logika-logika pasar, dan saya suka tentang perhitungan-perhitungan uang. Nah, si kepo trader ini tercipta atau terlahir berdasarkan sebuah tren di mana dia mengikuti orang-orang saja, sebuah tren di mana orang itu bilang bahwasanya, oh trading aja bisa bikin cepet kaya. Emang gimana sih trading? Akhirnya dia kepo ya kan. Akhirnya dia mencari tahu, oh seperti apa sih dunia trading, oh seperti apa sih dunia cryptocurrency dan lain sebagainya. Yang dimana, yang ciri-cirinya di situ, yang pertama, dia selalu ingin menjadi kaya secara instan karena dia berkhayal, dia bermimpi bahwasanya ketika saya memasuki dunia cryptocurrency, ketika kita memasuki dunia trading, kita akan cepat kaya, ya kan? Itu adalah ciri-ciri seorang kepo trader. Lalu yang kedua, ciri-cirinya adalah dia nggak sadar bahwasanya dia itu nggak bisa. Dia menghayalnya terlalu tinggi, padahal dia ini baru banget di dalam dunia cryptocurrency. Dia membandingkan orang yang sudah sangat jauh level yang berbeda. Misalkan orang yang baru kenal dunia cryptocurrency gitu kan, terus tiba-tiba melihat orang yang sukses dalam dunia trading dan sebagainya, dia merasa bahwasanya dia itu sudah bisa. Dia itu merasa bahwasanya gue juga bisa kaya. Dia itu bisa kaya, kenapa gue enggak? Memang bagus sih motivasinya. Tetapi kita harus sadar diri bahwasanya segala macam apapun atau dunia apapun, bisnis apapun itu pasti ada prosesnya. Lalu dia merasa sok pintar karena dia sudah paham dalam artian dia paham hanya sewajarnya saja. Paham cara membaca candlestick high low-nya bagaimana, cara membaca support resistance bagaimana, cara membaca indikator ini bagaimana. Dia sudah mempelajari dan memang itu adalah hal yang sudah terjadi dan hal yang memang harus trader itu lakukan. Itu memang hal yang sangat wajar gitu. Dia merasa paham bahwasanya, oh gue udah tahu kan karena begini, high low itu seperti ini, candlestick itu seperti ini, bullish itu seperti ini, bearish seperti ini dan sebagainya kayak gitu. Dia merasa udah tahu, padahal pada dasarnya itu memang itu sesuatu yang wajar untuk diketahui gitu kan ya. Dan dia itu bangga dan merasa bisa karena memang profit yang dia dapatkan itu menakjubkan, oke? Nah itu dibilang atau disebut sebagai the lucky trader, oke? Atau the beginner luck, oke? Nah di dalam keberuntungan sebuah pemula, dia merasa bahwasanya dia udah bisa. Tetapi biasanya si kepo trader ini akan tersapu ke dalam satu titik loss, biasanya seperti itu. Jadi semua keuntungan yang didapatkan itu yang tadi tiba-tiba boom, akhirnya loss dan tersapu dalam satu kali open posisi, ataupun yang tadi modalnya dari $1 udah mencapai $1000 karena tingkat kesombongannya, karena dia baru dan dia tidak tahu betapa kejamnya pasar, ya kan. Dia open posisi seenaknya sendiri, akhirnya semuanya loss seperti itu ya kan. Dan biasanya dia ini mengambil keputusan berdasarkan emosi. Dan di mana titik jenuhnya si kepo trader itu? Yang pertama, dia putus asa ketika loss. Oke, dia putus asa ketika loss, dia menyalahkan market, dia menyalahkan mentor, dia menyalahkan panduannya dan merasa bahwasanya
dunia trading ini dunia yang nggak bener gitu kan. Dan di akhir ceritanya dia putus asa, dia memutuskan untuk keluar dalam dunia trading, dia untuk memutuskan keluar dalam dunia cryptocurrency, dan dia merasa menjadi senior. Ketika ada yang membicarakan trading, dia bilang, gue mau udah dulu kayak gitu, mau udah mainan dulu, udah nggak zaman lah kayak main-main kayak gitu. Sekarang bisnisnya nyata-nyata aja. Padahal dia adalah bekas atau alumni kegagalan seorang trader. Dia adalah bekas seorang trader yang gagal, misalkan seperti itu. Dia mengaku bahwasanya udah senior, tetapi ketika dia diceritakan orang tentang orang yang baru memasuki dunia trading, dia menceritakan bahwasanya dia itu sudah lebih dari segalanya. Oke, kayak gitu. Nah, itu adalah level 1 atau level si kepo trader itu tadi. Apabila kalian berhasil melewati titik jenuh dan akhir ceritanya itu, dan tidak meninggalkan dunia trading atau dunia cryptocurrency, itu akan Anda berada di level yang kedua. Oke, level yang kedua ini adalah level seorang trader pemula atau newbie trader, di mana newbie trader ini tercipta karena dia sadar bahwasanya dunia cryptocurrency ini menjanjikan, tetapi ada yang salah di dalam diri saya. Dia sadar bahwasanya dia nggak bisa. Dia sadar bahwasanya bagaimana cara kita untuk mencari teknik yang benar seperti apa sih? Entah teknik analisis, entah teknik fundamental dan sebagainya. Walaupun saya bilang teknik analytical itu kemarin di video yang kemarin itu saya bilang nggak berguna, ya memang nggak berguna karena memang itu data sebelumnya, oke? Dan setelah itu dia akan menyadari bahwasanya dia yang salah. Dan ada yang salah di dalam diri dia. Itu level yang kedua ya, level newbie trader. Dia haus akan ilmu, dia akan mencari segala macam bentuk ilmu, entah ilmu teknik analitikal, teknik fundamental, terus tools trading, robot trading dan sebagainya. Dia akan mencoba seluruh hal atau seluruh cara bagaimana cara mendapatkan profit, entah apapun itu caranya. Biasanya seperti itu. Dan titik jenuhnya seorang trader level 2 adalah ketika semuanya terasa membingungkan. Dia berkata bahwasanya gue udah belajar semuanya. Kalau memang dunia trading ini seperti ini, tapi kenapa gue kok belum bisa-bisa? Dia kebingungan karena dia ini bersifat seperti spons, ya kan? Yang namanya spons dan menyerap segala informasi secara acak, yang menurut saya akan menjadi puzzle yang berantakan. Dia apapun dia terima, dia tidak saring dulu. Dia menganggap bahwasanya semua informasi itu bisa disatukan dalam suatu puzzle yang akan menjadi lengkap. Padahal semua informasi bila tidak diserap itu akan menjadi puzzle yang berantakan. Seperti halnya kita mendapatkan informasi dari si A, padahal si A itu adalah konspirasi, mendapatkan info dari B, padahal si B ini hanya mencari sebuah keuntungan yang individual gitu kan. Akhirnya apa? Puzzle itu akan menjadi berantakan. Dan di mana puzzle itu berantakan, akhirnya kita kebingungan. Titik jenuhnya dia adalah kebingungan, kenapa selama ini gue udah belajar tapi nggak bisa. Dan di akhir cerita dia merasa semuanya sia-sia. Gue udah belajar, gue udah cari mentor, gue udah belajar robot trading, tools trading, fundamental, analytical dan sebagainya, dan semuanya tidak ada hasil. Dia merasa bahwasanya mungkin ini bukan passion gue, oke, mungkin ini bukan keahlian gue, gitu kan. Akhirnya dia menyerah dan meninggalkan dunia trading ataupun cryptocurrency seperti itu, ya kan. Dia lebih sedikit terhormat daripada yang level 1 itu tadi ya. Dia sudah merasa bahwasanya dia nggak bisa, udah belajar tapi dia bingung, tapi caranya dia yang salah gitu kan. Menyerap segala informasi dengan tanpa pengetahuan yang jelas gitu kan. Nah, lalu yang di level ketiga yang disebut seorang trader, oke. Ya emang seorang trader, dia sudah bisa disebut seorang trader. Orang bisa disebut sebagai seorang trader yang pertama mulai menyadari bahwasanya di dunia ini tidak ada yang instan. Yang kedua, mulai tenang dan tidak ambisius dalam mengambil keputusan untuk di dalam dunia trading cryptocurrency ataupun trading apapun itu. Yang ketiga, mulai sadar bahwasanya dia ini belum ada apa-apanya. Dia hanya anak baru kemarin sore yang ingin masuk, ingin bermimpi sukses di dalam dunia cryptocurrency, ingin sukses di dalam dunia trading, tetapi dia saranya ini masih ada yang salah. Si orang ini atau si trader ini sadar bahwasanya bukan tentang indikatornya, bukan tentang mentornya. Mentor dan indikator itu adalah hanya alat bantu di mana kita bisa mengetahui seluk-beluk bagaimana
dunia trading cryptocurrency ini dan berjalan sistemnya seperti apa. Tetapi sebenarnya yang paling benar adalah dia mencari jati dirinya. Dia mulai menyadari bahwasannya bukan tentang indikator dan mentornya, tetapi tentang dirinya sendiri, tentang money manajemennya sendiri, tentang psikologi tradingnya sendiri, dan tentang bagaimana tata cara agar dia bisa profit. Dan dia menyadari bahwasannya dunia trading ini adalah dunia memakan atau dimakan, dimana kita meleng sedikit kita bisa dimakan, dimana kita bisa meleng sedikit kita bisa dihancurkan dari market itu tadi. Karena betapa kejamnya market, betapa kejamnya dunia trading cryptocurrency, dimana kita menyadari bahwasanya kita ini masih sangat kecil. Kita menyadari bahwasanya setiap trader itu adalah musuh, ya kan? Ketika ada orang profit pasti ada orang yang loss, ketika ada orang yang loss pasti ada profit. Ya, seperti hukum rimba, memakan atau dimakan. Dan disinilah dia mulai bertanya-tanya, apa yang harus saya lakukan? Di level trader yang ketiga ini tadi, dia akan menemukan titik cara yang sederhana, bukan serumit fundamental, bukan serumit analitikal, bukan serumit indikator apapun itu. Dia akan menemukan alat sederhana yang bisa membantu logikanya, bisa membantu dia untuk profit. Dia akan menemukan cara itu sendiri. Karena apa? Dia sudah melewati step-step dan dia itu menyadari bahwasanya banyak sekali konspirasi yang ada di dalam dunia cryptocurrency ini, yang ada dalam dunia ini, baik dunia trading ataupun dunia nyata. Dan dia menyadari bahwasanya dia harus mencari logika yang bisa dia dapatkan, dia harus bisa mencari cara yang dia dapatkan agar bisa mendapatkan profit yang maksimal. Titik jenuh seorang trader level 3, titik jenuhnya adalah dia mulai menyadari bahwasanya mencari profit di dalam dunia trading itu tidak semudah apa yang dia bayangkan waktu dia mulai menjadi level trader pertama tadi. Di level yang ketiga dia udah jarang loss, tapi di level yang ketiga dia sadar bahwasanya betapa sulitnya untuk mendapatkan profit, betapa sulitnya untuk mempertahankan tidak loss sama sekali, itu betapa sulitnya. Dia sadar bahwasanya dunia trading ini nggak jauh beda dengan dunia bisnis yang sebelumnya. Akhir ceritanya adalah dia mem-withdraw semua modal yang aset digitalnya dalam dunia trading ini tadi, dan dia akan mencari peruntungan lain bukan di dalam dunia cryptocurrency. Akhir ceritanya akan seperti itu. Padahal sayang banget dia sudah mempunyai irama trading, dia sudah bisa mendapatkan apa iramanya dalam menggunakan indikator-indikator, dalam menggunakan logika-logika, ya kan? Setiap orang pasti punya caranya masing-masing. Ada yang sukses di dalam dunia indikator, ada yang sukses dalam fundamental, ada yang sukses dalam investasi, ada yang sukses dalam logika trading dan lain sebagainya. Setiap orang mempunyai cara-cara yang sama, tetapi orang bisa mengeluarkan pendapat sesuai dengan kepribadiannya gitu ya. Setelah itu, tahap keempat adalah tahap professional trader. Ketika tahap ketiga kalian bisa bertahan, kalian akan mempunyai sebuah seolah-olah alat. Alat apakah itu? Saya contohkan alatnya adalah ini. Nah, ini. Tahu ini apa? Tahu ini apa? Ini adalah sebuah stick PlayStation 4. Sebuah stick PlayStation 4 kalau misalkan kalian nggak tahu. Nah, tahu nggak sih filosofinya trading dan stick ini? Tahu nggak? Ya kan? Misalkan ya, ini adalah untuk perpindahan sudut pandang. Ini adalah untuk jalan ke kanan ke kiri. Ini adalah untuk menggunakan skill. Ini untuk loncat. Ini untuk menembak. Ini untuk menyerang. Ini untuk bertahan. Ini untuk menghindar. Ini untuk menghindar ke kiri. Ini untuk menghindar ke kanan. Ini untuk mengganti gaya. Dan ini untuk spesial ilmu, misalkan seperti itu. Nah, pernah nggak sih kalau misalkan kalian pertama kali main PS, kalian sadar nggak bahwasanya kalian ini begini nih? Oh, X ini ya, loncat. Oh, kotak ini nembak. Oh, segitiga ini medang ya. Wih, ada musuh, loncat dulu, kotak dulu, dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Perbedaannya apalah? Si professional trader ini udah bisa menggunakan dance with the market, oke? Menari-nari dengan market. Dia tidak peduli mau market bearish, mau market bullish. Dia sudah tahu tentang caranya seperti apa, caranya untuk mengendalikan pasarnya seperti apa. Maksudnya filosofi stick ini gimana? Oke? Nah, jadi gini, saya kebetulan seorang gamer dulu ya kan. Saya sangat suka sekali dengan permainan, salah satunya adalah Devil May Cry, oke? Di Devil May Cry ini adalah sebuah petualangan ya, nggak penting ceritanya, tapi yang akan saya ceritakan adalah ada sebuah level-level di mana ya kan, semuanya ada level gitu kan. Ada level easy, ada normal, ada hard, ada very hard. Lalu di sini itu ada level Dante Must Die, dan ada satu level yang dinamakan
Hell or Hell, oke? Hubungannya apa? Ada, santai dulu, pahami dulu. Nah, kalau isi kan ini gampang. Normal ini sedang, hard itu susah, very hard itu sangat susah. Lalu yang dinamakan Hell or Hell, kalau misalkan kalian tahu gamenya, jadi gamenya itu ya semacam kayak pedang-pedangan ngelawan monster kayak gitu. Nah, kayak gini lah, ngelawan monster kayak gitu. Bisa pakai tembakan, bisa pakai pedang dan lain sebagainya, ada nyawanya kayak gitu kan. Nah, maksud saya adalah trading yang mencapai titik profesional trader itu seolah-olah bermain Hell or Hell dalam Devil May Cry. Apa itu level Hell or Hell? Level Hell or Hell adalah sebuah level di mana kita kalau kena tusuk sekali aja, kesentuh orang atau kesentuh musuh sekali aja, ini kita udah mati. Tapi musuhnya dia mempunyai darah yang normal, dia mempunyai damage yang normal. Untuk misalkan kita serang ya, darahnya berkurang sesuai dengan apa yang kita keluarkan, sesuai dengan serangan yang kita keluarkan, sesuai dengan damage yang kita keluarkan. Tapi apapun itu, musuh sekecil apapun, kalau kena di kita sedikit aja dalam level Hell or Hell atau neraka, itu akan langsung mati kitanya. Jadi kesentuh sedikit aja itu udah mati. Dan ini adalah simbol dari dunia trading cryptocurrency menurut saya. Dan stick ini adalah maksudnya kalau misalkan kalian orang yang baru memegang stick atau orang yang ini ibaratkan dunia trading, terus tiba-tiba kalian berharap untuk melawan Hell or Hell, kalian aja loncat masih ngeliatin, kalian nembak aja masih mikir. Tetapi apa yang terjadi ketika seseorang ini sudah menjadi profesional, maka akan timbulnya seperti ini, guys. Nah, lihat ya, kita ini market ini seolah-olah monster. Market ini seolah-olah monster dan kita ini si playernya tadi. Nah, stick ini seolah-olah kita, ya kan? Seolah-olah kita mengendalikan bagaimana waktu yang tepat sepersekian detik loncat. Waktu monster ini menyerang kita harus menghindar. Waktu monster ini lengah sedikit kita harus menyerang. Dan bagaimana tata cara kita untuk mengalahkan monster ini tanpa tersentuh sama sekali. Dan itu adalah filosofi Hell or Hell di dalam Devil May Cry dalam dunia trading. Dunia trading seolah-olah adalah stick. Kita sebagai pemula, seolah orang yang baru pertama kali memegang stick, loncat aja masih mikir, kotak aja masih mikir. Tetapi kalau misalkan kita sudah melihat, kita sudah menjadi profesional, kita akan menjadi seperti ini. Waktu monsternya menyerang, kita tahu bagaimana cara untuk menghindar. Waktu monsternya menyerang, kita tahu bagaimana cara kita untuk bertahan, lalu menyerang dan lain sebagainya. Sampai monster itu pun lengah dan kita bisa mendapatkan profit seperti itu. Sampai kita bisa mendapatkan kemenangan seperti itu. Walaupun monsternya sangat kuat, bayangkan saja kalian baru megang stick ini dan baru main Devil May Cry, tiba-tiba kalian disuruh main level Hell or Hell yang gak bakal bisa. Jadi setiap orang itu mempunyai level yang masing-masing, mempunyai level yang berbeda-beda. Trading ini ibarat kata stick gitu kan. Kalau kalian sudah mendapatkan di level profesional, kalian udah gak usah ngelihat, kalian akan melihat langsung layarnya seperti ini. Dan stick ini seolah-olah kita dance with the stick gitu kan. Kalau misalnya dalam dunia trading, kita dance with the market gitu kan. Kita menari-nari dengan market. Kalau misalkan Devil May Cry, kita menari-nari dengan si karakter yang kita sedang mainkan kayak gitu. Jadi begitu filosofinya. Jadi paham ya apa yang saya maksud ya. Jadi seolah-olah trader profesional itu adalah bagaimana tata cara mengendalikannya. Setiap monster itu gerakannya tidak sama. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Dan candle itu tidak mungkin terjadinya berkali-kali, itu nggak mungkin. Tapi bagaimana tata cara kita untuk menari di dalam dunia cryptocurrency, menari dalam dunia market, menjadikan sebuah stick ini atau sebuah dunia trading ini menjadi sebuah, kita ini bagaimana caranya untuk menghindari. Kita kapan waktu untuk menyerang, kita waktu untuk bertahan itu kapan. Dalam tempo sepersekian detik kita loncat, dalam tempo sepersekian detik kita menyerang, dan begitu seterusnya. Oke, paham ya filosofinya bagaimana 4 level ini terjadi dan di level manakah kalian sekarang gitu kan. Kalian bisa simpulkan ke dalam diri kalian sendiri. Kalian kalau loss tiba-tiba nggak trading, ya itu berarti kalian lemah gitu kan. Loss itu memang sebuah seolah kayak memang irama atau sebuah kewajiban untuk supaya kita tidak pernah serakah gitu kan. Baru loss 1 juta, 2 juta, 10 juta, 20 juta, ya sama, semuanya juga pernah loss seperti itu. Tapi itu tadi, trading itu memakan atau dimakan. Jika tadi saya umpamakan Devil May Cry ya kan, kalian bisa umpamakan game yang sedang kalian mainkan, entah Losaga, entah Point Blank, entah PUBG, Mobile Legends dan sebagainya. Itu kan semua gerakannya itu sama kan. Si Fanny dia bisa terbang-terbang, yang tembakan itu masketir, dia bisa nembak. Tapi gimana caranya kita bisa menang dengan ya orang itu juga udah tahu gerakan kita.
ya kan? Kita juga udah tahu gerakan mereka. Nah, bagaimana tata cara kita untuk menang? Jangan kita mengkombinasikan stick ini. Kita mengkombinasikan bagaimana tata cara kita waktu menyerang, bertahan, kan begitu, oke? Cukup sekian, semoga infonya bermanfaat. Bagi kalian jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Logikanya kalau misalnya kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Komentar di bawah ini jika ada pertanyaan. Saya Andi Firmansyah, salam trader.